apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat, bahagia dan rezekinya melimpah. Amin. Dan gimana nih lur puasanya? Lancar kan? Karena ini menjelang akhir lebaran harus tetap kuat ya, harus tetap semangat puasanya. Dan semoga puasanya sedulur semua yang menjalankan diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Selamat datang kembali di channel Kebun Raya. Yeay. Saya happy sekali nih sedulur semua. Kan biasanya minimal ya mungkin 2 bulan lah ya saya bisa upload konten atau ngajak sedulur semua untuk sharing-sharing. Tapi sekarang hampir berbulan-bulan saya nggak menyapa sedulur tercinta tersayang. Terus juga saya nggak ngajak sharing dan bikin konten padahal itu sebenarnya ngangenin banget. Jadi sebenarnya beberapa bulan lalu itu ada insiden sedikit gitu. Jadi lensanya itu rusak, kepentok sama lantai. Pas sebenarnya pengen bikin konten, si lensanya ini tuh nggak bisa fokus gitu ceritanya. Oke, curhat-curhatnya sudah selesai ya lur ya. Saya kali ini akan mengajak sharing sedulur semua tentang tanaman juntai atau tanaman tirai. Karena memang menurut pengalaman saya yang kalau waktu jaga toko nih ketemu sama customer tercinta dan tersayang, ada beberapa customer yang belum tahu nama dari tanaman juntai atau tanaman tirai yang sering dipakai sama kantor-kantor, hotel-hotel atau kafe-kafe atau restoran gitu. Makanya ini bisa jadi referensi saya untuk berbagi ilmu lah ya sedikit sharing gitu untuk sedulur semua biar bisa tambah wawasannya tentang tanaman juntai. Tapi kali ini saya akan sharingnya 4 jenis tanaman juntai saja. Untuk sedulur semua yang kemarin-kemarin meskipun saya nggak bikin konten atau upload, tapi ada yang komen-komen, terus ada yang sharing juga pengalaman menanam beberapa jenis tanaman, kalau dikasih pupuk si A, si B, si C hasilnya seperti apa. Aduh, itu terima kasih banget. Semoga sedulur semua diganti rezeki yang banyak. Manfaat tanaman juntai atau tanaman tirai. Manfaat yang pertama dari tanaman juntai atau tirai itu adalah bisa sebagai dekorasi eksterior rumah. Jadi kalau depan rumah itu dikasih tanaman juntai, terus kena angin bergoyang-goyang gitu ya. Itu kalau dari jauh juga dilihatnya itu bisa cantik, terus bisa asri, adem. Yang di dalam rumah juga bisa ngerasa adem gitu kan. Nah terus kalau menurut saya pribadi, jujur ini menurut saya pribadi ya, kalau ngelihat rumah atau ngelihat satu rumah makan atau kafe-kafe gitu ya, kalau ada si tanaman tirainya itu tuh jadi terlihat nambah value-nya gitu. Itu menurut saya pribadi ya, tapi kalau menurut pada umumnya terlihat cantik itu pasti, terlihat estetik itu pasti. Tanaman mana sih yang nggak terlihat cantik dan estetik kalau rimbun gitu ya, kalau sebuah rumah atau bangunan terlihat hijau asri gitu. Nah manfaat yang kedua nih lur, ini manfaat yang sangat utama sih sebenarnya, dan itu yang sangat dicari-cari bagi seluruh semua yang punya rumah itu menghadap ke arah matahari. Entah matahari waktu terbit atau matahari waktu terbenam. Karena memang tanaman tirai atau juntai ini bisa sebagai tabir atau natural screen yang melindungi bangunan dari paparan sinar matahari. Jadi misalkan nih depannya itu atau belakang pas menghadap matahari terbit atau terbenam, tapi ternyata panas banget di teras atau di gazebo belakang rumah panas banget gitu, atasnya bisa ditanamin dengan tanaman-tanaman juntai ini. Dan manfaat yang selanjutnya nih lur, selain menyaring paparan sinar matahari, melindungi bangunan dari paparan sinar matahari, itu tentunya tanaman tirai atau juntai ini bisa untuk menyaring debu. Jadi kalau yang rumahnya mungkin banyak orang lewat, langsung jalan atau jalan di kampung, di desa gitu tuh, atau dimanapun lah, kalau yang depannya langsung kayak jalan atau banyak orang wirawiri, banyak angin gitu, sedikit banyaknya itu tuh si tanaman juntai bisa untuk menyaring debu. Jadi nggak bikin cepet kotor rumah kita ya. Jadi tanaman juntai atau tirai ini sangat bermanfaat ya lur ya, karena bisa sebagai lapisan kedua setelah atap gitu ya, untuk melindungi
rumah kita atau kita sendiri pas waktu nongkrong di depan rumah gitu dari paparan sinar, dari panasnya paparan sinar matahari. Jadi bikin sejuk dan adem. Manfaat yang ketiga ini sebenarnya manfaat untuk beberapa orang saja sih dengan karakter tertentu ya. Tanaman ini kan juntai, rimbun. Tadi bisa sebagai filter matahari, bisa melindungi dari paparan sinar matahari kan. Nah kalau yang beberapa orang yang mungkin malu-malu, kalau depan rumah langsung ketemu tetangga lewat, atau kalau enggak, aduh pengen nyapa tapi takut apa gimana, kan karakter orang masing-masing ya. Nah tanaman ini tuh bisa sebagai privasi bagi seluruh semua yang pengen alternatif selain memasang pagar. Kalau pagar kan kesannya kayak tertutup banget. Nah, tanaman ini bisa jadi alternatif lain bagi seluruh semua yang membutuhkan privasi kalau pas pengen nongkrong di teras-teras rumah gitu. Oke, langsung saja setelah mengetahui, memahami, dan mendengarkan, sudah tertarik belum kira-kira seluruh semua? Oke, langsung saja saya akan sharing 4 jenis tanaman juntai atau tirai. Yang pertama itu adalah tanaman sejuta umat. Tanaman yang banyak banget orang nanam ini dan itu tetap bagus, tetap estetik, yaitu tanaman Lee Kuan Yew. Pasti seluruh semua nggak asing kan sama nama Lee Kuan Yew ini. Tapi meskipun nggak asing karena tahu kan tanaman Lee Kuan Yew itu namanya. Tapi pernah nggak sih seluruh semua bertanya-tanya gitu, Lee Kuan Yew kok namanya lucu ya? Kok kayak nama orang-orang Cina atau orang-orang Korea atau orang-orang Jepang gitu. Ini emang berasal dari Cina? Tentunya tidak seluruh semua ya. Jadi asal muasal nama tanaman Lee Kuan Yew ini hanya sekilas fakta menarik dari tanaman si Lee Kuan Yew ini ya. Kenapa bisa dinamai dengan Lee Kuan Yew? Karena memang Lee Kuan Yew adalah mantan Perdana Menteri Singapura yang pada tahun 1967 menyelenggarakan sebuah proyek pembangunan ramah lingkungan. Jadi saking suksesnya si proyek pembangunan ramah lingkungan ini sampai-sampai tanaman yang ditanam sama mantan Perdana Menteri Singapura ini dikasih nama itu gitu. Akhirnya dikasih nama lah Lee Kuan Yew gitu ceritanya. Itu secuplik fakta menarik dari Lee Kuan Yew. Akhirnya terjawab sudah ya seluruh semua. Di Indonesia ini ada beberapa daerah yang nyebut tanaman Lee Kuan Yew itu dengan tanaman janda merana. Untuk tanaman Lee Kuan Yew ini sangat suka dengan matahari, jadi diusahakan full sun. Terus juga media tanamnya itu kalau bisa banyak tanah. Jadi Lee Kuan Yew ini senang sama air. Dia senang sama air itu dalam artian sehari harus disiram. Dalam satu hari harus kena siraman air gitu ya. Kalau sudah hujan nggak disiram nggak masalah. Dan uniknya lagi dia kalau misalkan kekurangan air, saya menghadap sana terus karena di sana ada tanaman Lee Kuan Yew ya Lur ya. Dia kalau kekurangan air nggak langsung mati, nggak kayak tanaman-tanaman yang agak susah perawatannya. Dia kalau kekurangan air akan memberikan sinyal ke kita, yaitu dengan daunnya lemes-lemes, batangnya juga lemes. Nah itu tanda kekurangan air. Kalau kita langsung siram, kita langsung kasih air dengan kenyang, itu dia akan seger lagi, dia akan subur lagi. Pemupukannya baiknya adalah sebulan sekali dengan pupuk NPK aja dia sudah cukup dan sudah sangat bisa subur. Tanaman juntai atau tirai selanjutnya nih Lur, jenis yang kedua itu agak unik karena di sini tanaman juntai tapi berbunga. Nah, seluruh semua yang suka bunga-bungaan daripada milih Lee Kuan Yew bisa milih tanaman air mancur. Bunga air mancur bisa berwarna merah atau berwarna putih. Ada merah dan putih ya Lur ya. Jadi air mancur itu tuh bisa panjang. Kayaknya kalau pas kita lihat beberapa tempat itu kayak kurang panjang, tapi sebenarnya itu bisa panjang banget, bisa dijadikan sebagai tanaman juntai atau tirai. Jadi kenapa disebut dengan bunga air mancur nih? Karena memang secara produksi bunganya itu sekali keluar tuh bisa banyak, nggak cuma satu gitu. Jadi beberapa tempat itu langsung tumbuh, terus posisi numbuhnya itu tuh akan jatuh gitu. Jadi kayak bunga kayak bunga kecubung, tapi kalau kecubung kan gini banget. Nah kalau air mancur tuh bener-bener kayak air terjun gitu, begini mengarah ke bawah. Jadi kalau tanaman-tanaman bunga itu biasanya kebanyakan juga itu harus full sun.
biar si bunganya itu sering berbunga, si bunganya sering berbunga, si bunganya sering keluar gitulah seluruh semua ya. Bunganya mempercantik saja tapi tidak mengharumkan, bukan bunga melati ya. Media tanamnya itu bisa di tanah dan juga pakai pupuk. Baiknya seperti itu, seperti tanaman Lee Kuan Yew. Penyiramannya itu 1 kali dalam sehari, pemupukannya itu bisa 2 minggu sekali. Karena ini dia menghasilkan bunga, jadi lebih sering dipupuk. Tapi seringnya ya tetap harus 2 minggu sekali aja. Jangan sering-sering nanti kepanasan. Dipupuknya dengan NPK pun cukup, oke? Next, tanaman juntai atau tirai yang ketiga itu sirih gading, sirih lemon, sirih lemon itu yang hijau muda ke kuning-kuningan, gading kuning ya namanya kalau nggak salah tuh. Terus sirih silver. Pokoknya semua sirih-sirihan itu biasanya digunakan sebagai tanaman indoor ya, atau kalau nggak ditaruh di vas dalam air gitu tuh. Sering ditemui seperti itu, tapi ternyata karena ini batangnya dia menjuntai panjang, bisa dipergunakan sebagai tanaman juntai atau tanaman tirai. Sirih-sirihan ini memiliki nama ilmiah Epipremnum aureum. Terus kemudian media tanamnya sama seperti Lee Kuan Yew dan juga air mancur tadi. Media tanamnya bisa di tanah dan dicampur oleh pupuk. Tapi tanahnya semua yang tadi saya sebutkan, tanah ini maksudnya tanah subur ya. Sebisa mungkin sehari disiramnya 2 kali. Oke. Terus untuk pemupukannya itu 30 hari sekali saja. Jadi 1 bulan 1 kali saja. Dan jenis tanaman yang terakhir nih lur, yang keempat itu adalah akar seribu. Kalau saudara semua pernah lihat, sebenarnya akar seribu ini sering dimanfaatkan sebagai tanaman pergola. Tapi bisa juga sebagai tanaman juntai karena akarnya yang sangat panjang dan cantik sekali. Jadi di akar seribu bisa difungsikan sebagai tanaman juntai atau tanaman tirai di rumah sedulur semuanya. Karena akarnya bisa melindungi kita dari manfaat-manfaat yang tadi itu kita bahas, oke? Kebutuhan mataharinya full sun, terus kemudian media tanamnya tanah subur juga. Untuk kebutuhan airnya sedikit sampai sedang, jadi disiramnya boleh sehari 1 kali saja. Untuk pemupukannya ini sebulan 1 kali saja. Jadi bener kan lur, tanaman-tanaman yang saya sharing barusan itu dari perawatannya ringan. Dari harga-harganya boleh ditanyakan di toko kebun raya, pasti akan ringan juga. Tapi manfaatnya, looknya itu bisa maksimal, bisa sangat membuat kita tuh happy gitu. Dan itu saja pembahasan kali ini, sharing-sharingnya kali ini. Saya happy banget akhirnya bisa sharing sama seluruh semuanya. Semoga seluruh semua bisa merasakan manfaat dari sharingnya kali ini ya, dan bisa menambah wawasan ya. Terus juga terima kasih bagi seluruh semua yang sudah subscribe, yang sudah komen, yang sudah like, yang sudah nonton video-video saya. Terima kasih sekali. Semoga sehat selalu, sampai jumpa.